Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rasyada, mahasiswa IAIN Batu Sangkar, akan menjelaskan tentang struktur atom. Dalam struktur atom, ada 4 materi pokok, yaitu pertama, partikel penyusun atom, kedua, konfigurasi elektron dan elektron valensi, ketiga, nama atom dan nomor massa, keempat, isotop, isoton, dan isobar. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang partikel penyusun atom. Atom terbentuk dari 3 jenis partikel penyusun, yaitu elektron, proton, dan neutron. Atom terdiri dari bagian inti atom, proton dan neutron, dan bagian luar adalah elektron. Penemu elektron ditemukan oleh J.J. Thomson menemukan elektron. Dia melakukan percobaan sinar katode. Sifat-sifat yang ada di sinar katode: pertama, merambat tegak lurus dari permukaan katode menuju anode. Kedua, merupakan radiasi partikel, terbukti bisa memutar kincir. Ketiga, permuatan listrik negatif, jadi dibelokkan ke kutub positif. Keempat, bisa memandarkan berbagai jenis zat, termasuk gelas. Kedua, penemuan proton ditemukan oleh Eugen Goldstein, menemukan proton dengan melakukan percobaan sinar katode yang sudah dimodifikasi, yaitu lubang atau saluran di tengah katode. Sifat-sifat anode: pertama, merupakan radiasi partikel. Kedua, dalam medan listrik atau magnet dibelokkan ke kutub negatif, jadi merupakan radiasi bermuatan positif. Ketiga, partikel sinar tersusun tergantung pada jenis gas dalam tabung. Penemuan neutron ditemukan oleh James Chadwick. Menemukan neutron melakukan percobaan dengan menembaki atom berilium dengan sinar alfa. Neutron tidak bermuatan. Selanjutnya, penemuan inti atom ditemukan oleh Ernest Rutherford dan 2 muridnya, yaitu Hans Geiser dan Ernest Marsden, dengan nama eksperimen penghamburan sinar alfa. Inti atom tersusun atas proton dan neutron. Proton dan neutron disebut dengan nukleon. Selanjutnya, konfigurasi elektron dan elektron valensi. Konfigurasi elektron menggambarkan penyebaran atau susunan elektron dalam atom. Pengisian elektron pada kulit-kulit atom memenuhi aturan tertentu, yaitu jumlah maksimum elektron pada suatu kulit memenuhi rumus 2n². Maka jumlah maksimum elektron pada kulit terluar adalah 8. Selanjutnya, elektron valensi. Elektron valensi yaitu elektron pada kulit luar yang bisa dipakai buat membentuk ikatan kimia. Susunan elektron valensi sangat menentukan sifat-sifat kimia suatu atom. Unsur yang memiliki struktur elektron valensi yang sama dan sifat kimia yang sama. Selanjutnya, nama atom dan nomor massa. Nomor atom suatu unsur sama dengan jumlah proton. Buat atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah neutron. Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah neutron. Yang kedua, nomor massa. Nomor massa yaitu jumlah nukleon atau proton dan neutron yang ada di dalam inti atom. Jadi, nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Selanjutnya, lambang unsur. Susunan suatu unsur netral bisa dinyatakan dengan lambang A, X, Z, di mana X sama dengan lambang unsur, Z sama dengan nomor atom atau jumlah proton dalam inti, atau jumlah elektron yang mengelilingi inti. A sama dengan nomor massa atau jumlah proton ditambah jumlah neutron. Selanjutnya, isotop, isobar, dan isoton. Isotop yaitu sebuah atom atau unsur yang mempunyai nomor atom yang sama, tapi nomor massanya berbeda. Isobar yaitu sebuah atom atau unsur yang berbeda, nomor atom berbeda, tapi mempunyai nomor massa yang sama. Selanjutnya,
Isoton yaitu sebuah atom unsur yang berbeda, tapi mempunyai jumlah neutron yang sama. Dalam materi ini, ada 7 pertanyaan mengenai materi ini. Pertama, bagaimana cara mengetahui sifat-sifat atom? Yaitu salah satu sifat elektron memiliki muatan negatif. Cara mengetahui sifat neutron negatif yaitu dengan cara melakukan eksperimen, yaitu dengan mengamati dua pelat elektrode dalam tabung vakum, di mana ketika dua pelat elektrode tersebut dihubungkan dengan tegangan tinggi, dari elektrode negatif menjalar sinar menuju ke elektrode positif, maka sinar yang keluar dari elektrode positif bersifat negatif, sedangkan tabung vakumnya bersifat positif. Jadi, dari eksperimen ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa elektron adalah komponen dasar dari setiap atom, di mana sinar katode yang dibelokkan oleh muatan listrik ke arah kutub positif merupakan partikel yang bermuatan listrik negatif. Pertanyaan kedua, mengapa atom-atom dari unsur yang sama mempunyai nomor atom yang sama tetapi nomor masanya berbeda? Karena jumlah neutronnya yang berbeda, ini disebut dengan isotop. Isotop dari suatu unsur mempunyai sifat kimia yang sama pada unsur-unsur tersebut, mempunyai massa yang berbeda. Karena yang menentukan sifat kimia dan jenis unsur suatu atom adalah nomor atom dan jumlah proton. Meskipun isotop mempunyai nomor massa yang berbeda, tapi memiliki nomor atom atau jumlah proton dan susunan elektron yang sama. Jadi sifat kimianya akan sama. Pertanyaan ketiga, kenapa elektron bermuatan negatif dan proton bermuatan positif tidak tertarik ke dalam inti atom? Karena elektron mengorbit pada inti atom pada tingkat energi yang berbeda dan tidak dapat berpindah ke tempat energi lainnya tanpa ada perubahan energi. Yang keempat, bagaimana cara menentukan golongan periodik dengan mudah tanpa melihat tandanya? Kita mengetahui bahwa golongan pada sistem periodik yaitu barisan yang memanjang ke bawah. Contohnya golongan 1A, 2A, 3A, 4A, dan seterusnya. Dan juga ada golongan transisi 3B, 4B, dan seterusnya. Salah satu cara efektif untuk mengetahui tanpa melihat yaitu dengan cara menghafalnya. Kita bisa menghafal dengan cara membuat singkatan yang menarik sesuai dengan golongan tersebut. Contohnya untuk golongan 1A, kita bisa hafalkan dengan hari libur, naik kuda, Rabu Kamis free. Yang kelima, bagaimana cara penemu menggambarkan partikel-partikel atom? Yang pertama yaitu J.J. Thomson yang merupakan penemu elektron. J.J. Thomson melakukan percobaan dengan menggunakan tabung kaca. Ini diisi dengan gas vakum yang dihubungkan dengan sumber arus yang bermuatan positif, yang disebut dengan anoda negatif. Yang kedua, Eugen Goldstein yang merupakan penemu proton yang melakukan percobaan menggunakan tabung kaca. Ini diisi dengan gas vakum dihubungkan dengan sumber arus positif dan anoda negatif katoda. Yang ketiga, James Chadwick menemukan neutron. Sinar alfa ditembakkan kepada unsur peristiwa yang menghasilkan sinar yang bermuatan sama dengan proton. Karena sifatnya netral, partikel dinyatakan dengan neutron. Pertanyaan ke-6, bagaimana cara menentukan massa dari elektron, proton, dan neutron? Bisa kita lihat pada sistem periodik yang memuat data mengenai sistem unsur, nomor atom, dan nomor massa. Sebuah atom terdiri dari inti atom dan kulit atom. Inti atom merupakan proton dan elektron, sedangkan pada kulit atom terdapat neutron. Jadi, nomor atom menyatakan jumlah proton dan jumlah elektron, sedangkan selisih nomor massa dan nomor atom menyatakan jumlah neutron. Pertanyaan yang ke-7, dalam model atom Rutherford disebutkan bahwa atom terdiri dari inti yang bermuatan positif yang merupakan terpusatnya massa.
Maksudnya adalah dalam model atom Rutherford disebutkan bahwa atom terdiri dari muatan positif yang merupakan terpusatnya massa. Jadi dalam teorinya Rutherford mengatakan bahwa atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif yang berada pada pusat atom, serta elektron bergerak melintasi atom. Elektron bergerak mengelilingi inti atom. Kelemahan atom Rutherford yaitu Rutherford tidak dapat atau tidak mampu menerangkan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Akibatnya daya tarik elektrostatik. Kelemahan ini diatasi oleh muridnya yang bernama Niels Bohr. Niels Bohr menerangkan model atomnya teori kuantum. Untuk menyelesaikan spektrum gas hidrogen, menurut Niels Bohr, spektrum garis menunjukkan bahwa elektron hanya menempati tingkat-tingkat energi tertentu dalam atom yang dikenal dengan teori atom Niels Bohr, yang berbunyi: pertama, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan di sekitarnya beredar ke elektron-elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua, dalam atom elektron beredar mengelilingi atom pada lintasan-lintasan tertentu dengan keadaan stasional dan energinya tetap. Sepanjang elektron berada dalam lintasan stasional, energi akan konstan sehingga tidak ada cahaya yang dipancarkan maupun diserap. Selanjutnya, elektron hanya dapat berpindah dari lintasan yang lebih rendah ke lintasan yang lebih tinggi. Jika menyerap energi dikenal dengan eksitensi. Sebaliknya, elektron berpindah dari lintasan yang rendah, terjadi pembebasan energi yang disebut dengan densitary. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan tentang struktur atom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.